Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Soekarno sebagai fungsional analis anggaran APBN. Kali ini saya ditugaskan untuk mengampu materi pembelajaran Agenda 2, yaitu Agenda Kepemimpinan Pelayanan, di mana agenda ini terdiri dari 4 modul, yaitu yang pertama adalah modul diagnosa organisasi, yang kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan, kemudian membangun tim efektif di dalam era new normal, kemudian kepemimpinan dalam pelayanan pekerjaan. Nah, dalam agenda 2 ini disampaikan dalam 46 jam pelajaran atau kurang lebih 2070 menit. Nah, teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang selaku jabatan pengawas, ini akan dibagi menjadi 3 metode pembelajaran. Yang pertama distance learning selama 20 JP, yaitu 6 JP sinkronus dan 14 JP asinkronus. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu di pelajaran klasikal, itu kurang lebih 26 JP. Deskripsi singkat dari agenda 2 ini adalah bahwa dengan kita mempelajari agenda 2 ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk mendiagnosa masalah organisasi dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang efektif untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, jadi kita harapkan bahwa teman-teman, Bapak Ibu semua setelah mengikuti diklat ini dapat menemukan cara-cara yang lebih efektif, cara-cara yang lebih mudah, yang tidak menyulitkan masyarakat ketika memerlukan pelayanan kita sebagai abdi negara. Jadi, jangan kita membuat suatu pola-pola lama yang menjadikan masyarakat itu menjadi lebih susah dalam mengurus administrasi dalam keperluan keseharian mereka. Nah, setelah tujuan pembelajaran, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, kita harapkan bahwa diharapkan mampu, Bapak Ibu semua mampu menerapkan kepemimpinan pelayanan dan menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin dan pengawas. Karena Bapak Ibu semua ini sudah diangkat oleh pimpinan sebagai jabatan struktural, artinya memiliki anak buah, memiliki staf yang harus diberdayakan sehingga bisa membangun tim yang efektif. Nah, pada agenda kepemimpinan pelayanan, agenda 2, itu di agenda 2 ini, kita akan bertemu selama 46 jam pelajaran, kurang lebih sama dengan yang tadi. Jadi, dalam manajemen kinerja ini, tujuan dari kompetensi dasar dari kepemimpinan pelayanan ini adalah setelah teman-teman Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kita. Kemudian untuk melihat keberhasilan dari program pelaksanaan diklat ini, maka perlu indikator. Jadi indikator itu adalah peserta dapat menjelaskan konsep organisasi sebagai open system, menjelaskan konsep diagnosa organisasi, menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dan mencari solusi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian peserta juga diharapkan mampu menjelaskan substansi cara berpikir kreatif dan berinovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam materi agenda 2 ini ada materi pokok, itu pertama diagnosa organisasi,
yang kedua berpikir kreatif dalam pelayanan, yang ketiga membangun tim yang efektif di era new normal, kemudian yang keempat kepemimpinan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, dari itu ada sub materi pokok. Dalam diagnosa organisasi ada sub materi pokoknya. Yang pertama adalah konsep organisasi sebagai open system, kemudian konsep diagnosa organisasi, kemudian selanjutnya yang C adalah lingkungan eksternal organisasi dan komponen internal organisasi. Yang D adalah proses diagnosa organisasi. Kemudian sub materi pokok dalam berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang pertama ada substansi cara berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Kemudian teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan yang inovasi. Kemudian konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Selanjutnya, mengimplementasi strategi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik. Kemudian subbab dalam membangun tim efektif dalam era new normal. Itu pertama adalah tim efektif dalam pelayanan, yang kedua karakteristik tim kerja efektif, yang ketiga adalah strategi membangun tim kerja yang efektif. Kemudian subbab dalam kepemimpinan dan pelayanan, yaitu terdiri dari pendekatan kepemimpinan dalam pelayanan berkelas dunia, kemudian konsep dasar kepemimpinan dan pelaksanaan dalam pelayanan konsep dasar, maksudnya konsep dasar kepemimpinan pelayanan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, itu praktik kepemimpinan pelayanan berdasarkan pedoman perilaku berorientasi pelayanan nilai-nilai dasar core value berakhlak. Selanjutnya ada subbab menyusun kegiatan strategis dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Nah, dari kegiatan belajar mengajar ini kita terdiri dari ada fasilitator, saya sebagai fasilitator. Ya, pertama kita akan mengucapkan salam kepada peserta, kemudian kita berkenalan kepada peserta, kemudian melakukan apresiasi atau building rapport kepada peserta sehingga menjadi keakraban. Nah, ini dilakukan dengan metode blended learning, distance learning selama 6 JP dan sinkronus dan 14 JP asinkronus. Kemudian bahan ajar yang digunakan adalah video, PowerPoint, LCD, dan kertas flip chart. Kemudian pada saat kita distance learning, kita menyampaikan secara fun learning, artinya memanfaatkan chat interaktif dengan menggunakan kuis atau menggunakan cara-cara yang lebih mudah untuk diterima oleh peserta sehingga peserta tidak bosan. Kemudian kita menjelaskan atau memutarkan video tentang diagnosa organisasi dan memberikan beberapa game untuk kegiatan pelaksanaan jika secara distance learning. Nah, kemudian selama sesi pembelajaran di distance learning kita juga akan mengadakan ice breaking. Jadi ice breaking ini bertujuan untuk agar peserta bisa menjadi fokus kembali setelah beberapa lama mengikuti pembelajaran di kelas online. Selanjutnya setelah kita menyampaikan materi-materi yang di dalam agenda 2, kita akan memberikan salam penutup. Kemudian fasilitator akan melakukan evaluasi pembelajaran dan mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bersedia mengikuti pembelajaran agenda 2. Kemudian kita lakukan tanya jawab sebelum kita melakukan penutupan. Nah, dalam kita pembelajaran di sinkronus, pembelajaran secara klasikal, kita akan lebih mudah karena kita akan bertemu langsung secara tatap muka kepada peserta.
Pada saat kita bertemu pertama sekali, seperti biasa kita akan mengucapkan, kita sebagai fasilitator akan mengucapkan salam kepada peserta, kemudian berkenalan, mungkin karena pada waktu secara distance learning kita tidak bisa mengenal secara dekat karena melalui kamera. Nah, secara klasikal mungkin kita bisa mengenal lebih dekat teman-teman berdasarkan wilayah kerjanya masing-masing. Nah, kita harapkan bahwa teman-teman peserta PKP itu akan merespon dengan baik selama pembelajaran di agenda 2 ini. Nah, nanti pada selama pembelajaran secara klasikal, kita akan menjelaskan kembali tentang konsep organisasi open system, kemudian analisis lingkungan eksternal organisasi, diagnosa komponen, untuk membangun tim yang efektif, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna pelayanan kita. Jadi masyarakat yang datang itu ke tempat kita sebagai orang BPS, mungkin bisa memudahkan pihak lain yang menggunakan data BPS untuk lebih cepat dan lebih akurat data yang dihasilkan. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan untuk metode pembelajaran agenda 2, yaitu rancang bangun pembelajaran agenda 2. Saya, Soekarno, menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Untuk itu, saya memohon kritik dan saran dari coach agar metode atau tata cara yang saya sampaikan ini lebih mudah diterima oleh peserta PKP nantinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga para coach selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.